Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Nursakinah dari Akuntansi Manajerial 3A Malang. Di sini saya ingin berterima kasih kepada Bu Angelina sebagai dosen perpajakan karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas tentang pengisian SPT untuk tugas 4 orang pribadi 1770. Baik, pertama kali saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sudah kelihatan. Di sini pertama kali saya akan membaca sekilas mengenai tugas SPT orang pribadi 1770. Toko Buku Cahaya Dunia didirikan oleh Ahmad Yani pada 2010. Ahmad bekerja sebagai PNS pada Dinas Pendidikan Kota Batam. Informasi yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan Ahmad diuraikan sebagai berikut. Pertama, ada identitas wajib pajak yang terdiri dari nama, NPWP, jenis usaha, telepon atau voicemail. Terus kedua, ada penghasilan dari usaha yang dapat kita ketahui dari laporan laba rugi yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Lalu yang ketiga, ada informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan penjualan per bulan. Di sini diuraikan tabel tersebut dari bulan Januari sampai Desember. Lalu keempat, ada informasi yang berkaitan dengan penghasilan Ahmad pada 2019. Dan yang kelima, ada lain-lain mengenai informasi tambahan untuk pengisian SPT 1770. Diminta mengisi SPT 1770 Excel dan ESPT 1770. Baik, yang pertama kali kita lakukan untuk mengisi SPT 1770 adalah mengisi daftar pembayaran PP 23/2018. Jadi untuk cara mengisi SPT ini adalah kita harus mengisi dari lembaran yang paling akhir lalu maju terus ke depan sampai ke SPT Induk form 1770. Nah, pertama kali kita harus menyelesaikan daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final berdasarkan PP 23 tahun 2019 per masa pajak serta dari masing-masing tempat usaha tahun pajak. Di sini kita mengisi dulu ya, nama pemilik wajib pajaknya adalah Ahmad Yani, NPWP-nya ada yang telah tertera di identitas yaitu 99,999,999 dan 999. Alamatnya tidak diketahui, tapi kita di sini buatnya Kota Batam saja. Lalu di sini ada tabel yang tersedia, yaitu ada nomor, NPWP tempat usaha, KPP lokasi, alamat, peredaran bruto, serta PPh final yaitu 0,5% dari peredaran bruto per bulannya. Nah, peredaran bruto ini dapat kita ketahui dari hasil penjualan per bulannya yang telah terdapat di soal ya. Nah, ini ada informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan penjualan per bulan, ada Januari sampai Desember. Kita pindahkan angkanya satu-satu ke SPT ya. Jadi dari Januari ada 350 juta, Februari 400 juta, Maret 450 juta, sampai bulan Desember yaitu 195 juta. Lalu PPh finalnya bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah peredaran bruto dikali 0,5% untuk mengetahui PPh finalnya.
Sehingga 350 juta dikali PPh finalnya 0,5%, dapatlah 1.750.000. Nah, ini kita kalikan satu-satu ya dengan 0,5% sampai bulan Desember. Sehingga dapatlah jumlah peredaran bruto satu tahunnya, satu tahun masa pajak, itu dari Januari sampai Desember, senilai 4.750.000.000. Sedangkan PPh finalnya 23.750.000. Nah, selesai kita mengerjakan daftar pembayaran PP 23 2018, kita maju ke SPT 1770 lampiran keempat. 1770 lampiran keempat ini, kita baca perintah yang dulu di atas ya. Jadi 1770 lampiran keempat ini merupakan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang isinya itu adalah terdapat harta pada akhir tahun, kewajiban atau utang, dan serta daftar susunan anggota keluarga atau tanggungan. Lalu kita isi dulu 2019 tahun pajaknya. Di sini maksudnya 1/19 ini adalah dari bulan Januari 2019 sampai bulan 12 yaitu Desember 2019. Lalu kita tandai yang mana pembukuan dan pencatatan. Cara membedakannya adalah wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, sedangkan yang wajib menyelenggarakan pencatatan ialah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran brutonya itu dalam satu tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah. Sehingga di sini kita udah tahu kalau peredaran bruto yang didapatkan dari form sebelumnya itu kurang dari 4,8 kan teman-teman. Jadi kita masukkan ke ketentuan pencatatan. Lalu kita lengkapi dulu identitas awalnya, ada NPWP serta nama wajib pajaknya yaitu Ahmad Yani. Harta pada akhir tahun ini kita isi melalui di sini yaitu kita cari di soal harta pada akhir tahun ini. Nah, ini dia terdapat di soal lain-lain nih, teman-teman. Harta amat dan toko buku alat tulis terdiri atas. Nah, di sini kita dimulai dari angka yang paling kecil ya, berdasarkan kode hartanya. Pertama, dia punya kendaraan roda 4 atau kijang yang dibeli tahun 2017 seharga 125 juta. Lalu ini kita masukkan ke sini, mobil. Mobil ini kode hartanya adalah 043. 043 ini kita bisa lihat di klik pajak ID atau sumber lainnya mengenai kode harta pada SPT 1770 orang pribadi. Nah, di situ nanti terdapat jelas rinciannya mengapa dia kodenya seperti ini. Jadi 043 ini adalah kode untuk harta pajak alat transportasi berupa mobil. Jadi sudah ditentukan ya teman-teman, 043 hartanya mobil. Lalu tahun perolehannya di sini dia dibilang dibeli tahun 2017 sehingga tahun perolehan 2017 harga perolehannya 125 juta. Keterangannya kita bisa isi kayak merek atau kredit atau cash atau kegunaannya itu bisa diisi di keterangan. Nah, di sini kita isi berdasarkan merek mobilnya yaitu Kijang. Terus kedua, tanah dan bangunan sebagai tempat tinggal senilai 200 juta dibeli pada tahun 2008. Ini tanah dan bangunan masuk ke kode 061. 061 ini merupakan kode harta pajak yang tidak bergerak karena tanah dan bangunan, terkhusus untuk yang digunakan sebagai tempat tinggal. Jadi tanah dan bangunan perolehannya pada tahun 2008 karena dibelinya tahun 2008, lalu harga perolehannya 200 juta sesuai dengan harga perolehan, lalu keterangannya ini digunakan sebagai tempat tinggal. Terus sebidang tanah senilai 225 juta dibeli pada 2018, sebidang tanah. Ini berarti masuk ke tanah dengan kode 069 yaitu kode harta nggak bergerak lainnya. Itu. Tapi tidak diterangkan kegunaannya sebagai tempat tinggal atau apapun, maka kita masuk ke kode harta tidak bergerak lainnya
kodenya 069, nama artinya tanah, tahun perolehannya 2018, harga perolehannya 225 juta, dan keterangannya tanah. Lalu yang terakhir, deposito di Bank BDN sebesar 200 juta ditempatkan pada 2019. Berarti deposito di sini 2 tahun perolehannya 2019, harga perolehannya 200 juta, keterangannya yaitu Bank BDN. Sehingga harga perolehan ini ditotal semuanya, sehingga dapatlah 750 juta. Ini merupakan jumlah dari harta pada akhir tahun wajib pajak tersebut. Lalu kedua ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Di sini kita isi dari informasi lain-lain. Yang D, kewajiban atau utang Ahmad dan toko buku dan alat tulis terdiri atas. Yang pertama ada utang kepada pemasok PT Souvenir Hebat sebesar 155 juta. Kita isi kode utangnya 103. Mengapa 103? Karena 103 itu merupakan hutang kepada pemasok karena termasuk utang afiliasi atau pinjaman dari pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa yang dimaksud dalam pasal 18 ayat 4. Jadi, ini tuh termasuk sudah peraturan undang-undang. Pihak istimewa, pihak memiliki hubungan istimewa ini diberi kode 103. Hubungan istimewa seperti apa? Seperti misalnya customer dengan suppliernya atau yang memiliki hubungan ketergantungan satu sama lain. Sehingga pemasok ini termasuk kode utangnya 103. PT Souvenir Hebat, alamat pemberi pinjamannya Kota Batam, jumlah pinjamannya 155 juta. Lalu yang kedua ada PT utang kepada pemasok PT Penakita. Penakita ini sebesar 215 juta. 215 juta berarti diberi kode yang sama 103 juta. 103 juga, maaf. Lalu nama pemberi pinjamannya PT Penakita, alamat pemberi pinjamannya Kota Batam, sehingga jumlahnya 215 juta. Lalu yang ketiga, ini utang kepada Koperasi Aman Jaya Dinas Pendidikan Kepulauan Riau sebesar 30 juta. Nah, ini masuk ke dalam golongan 101 karena 101 ini merupakan pinjaman kepada koperasi. Koperasi ini termasuk utang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya yang bukan bank. Jadi koperasi ini termasuk lembaga lainnya yang bukan bank, sehingga kategorinya kode utangnya itu 11. Nah, pemberi pinjamannya Koperasi Aman Jaya Dinas Pendidikan Kepulauan Riau, alamatnya Kota Batam, dan jumlahnya 30 juta. Lalu selanjutnya di total jumlah kewajiban atau utangnya dapatlah 400 juta. Di sini yang ketiga, yang C, ada daftar susunan anggota keluarga. Di sini, di informasi lain-lain terdapat informasi yaitu yang B, poin B, Ahmad belum menikah tanpa tanggungan, sehingga kita dapat mengetahui bahwa dia TK 0. Sehingga ini kita tidak perlu kita isi, lalu kita kosongin saja, kita maju ke SPT 1770 lampiran ketiga. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Di lampiran ketiga ini terdapat penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, dan penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Pertama kita isi dulu biodata awalnya, identitas awalnya, kita tanda dulu pencatatan, terus isi NPWP serta nama wajib pajak. Bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Pertama kita cek dulu, bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara. Kita cek di soal, ini, dia punya nggak sih deposito, tabungan, diskonto SBI, surat berharga negara ini. Lalu kita cari di sebentar ya teman-teman, kita cari dulu. Oke, kayaknya kelewat deh.
Nah, informasi yang berkaitan dengan penghasilan Ahmad pada 2019. Menerima bunga deposito di Bank BDN Cabang Kota Batam sebesar 12 juta. Sehingga dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya 12 juta. Lalu untuk tarif bunga deposito ini kita kenakan sebesar 20% untuk bunga deposito. Sehingga dapatlah dia PPh-nya itu yaitu 2.400.000. Nah, 2.400.000 ini sudah dipotong melalui pihak lain ya, teman-teman, karena sudah terdapat informasinya yaitu di sini yang poin E, PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain yaitu PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito 2.400.000. Berarti sesuai ya, teman-teman, benar. Lalu yang kedua, bunga atau diskonto obligasi ini enggak ada di soal tersebut. Ketiga, penjualan saham di bursa efek. Terus keempat, hadiah undian, itu nggak ada. Pesangon tunjangan hari tua dan tebusan pensiun yang dibayar sekaligus itu tidak ada. Honorarium atas beban APBN atau APBD. Nah, ini kita cari lagi di informasi di soal. Nah, kita cukup cari di sini informasi yang berkaitan dengan penghasilan Ahmad, yaitu ada menerima honorarium yang sumbernya dari dana APBN sebesar 10 juta. Ini dia sebesar 10 juta. Nah, 10 juta di sini. Sehingga dasar pengenaan pajak atau penghasilan brutonya adalah 10 juta. Lalu, bagaimana cara mengatur PPh terutangnya? Jadi PPh terutangnya ini dikali 5%. Jadi dia termasuk 5% yang merupakan tarif untuk PNS golongan ketiga. Sehingga 10 juta ini dikali sama 5% dapatlah 500.000. Nah, ini tuh sesuai dengan pajak yang telah dipotong oleh pihak lain. Ini tuh, nah, PPh pasal 21 atas honorarium 500.000. Benar kan, teman-teman? Lalu kita cari informasi lainnya. Untuk ini kita bisa coba cari sendiri di soal honorarium atas beban APBN atau 7 maaf, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan itu nggak ada. Bangunan yang diterima dalam rangka bangunan guna serah nggak ada. Sewa atas tanah atau bangunan itu juga nggak ada. Usaha jasa konstruksi nggak ada. Penyalur atau dealer atau agen produk BBM itu tidak ada. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi itu tidak ada. Penghasilan dari transaksi derivatif juga tidak ada. Dividen tidak ada. Penghasilan istri dari satu pemberi kerja tidak ada. Lalu 16, penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, ini kita bisa dapetin angkanya dari daftar yang form pertama kali kita isi, yaitu daftar pembayaran PP 23 tahun 2019. Nah, jadi kita bisa isi di sini. 4.750 ini, 4.750 juta ini dapat dari jumlah peredaran bruto, lalu PPh finalnya ini dapat dari jumlah PPh final yang sudah kita kalikan dengan peredaran bruto yang sudah kita kalikan dengan 0,5%, sehingga dapatlah 23.750.000. Lalu kita jumlahkan semuanya, PPh berarti jumlah atas penghasilan yang dikenakan pajak final dan bersifat final ini di total semua dapatlah dia 26.650.000. Bagian B, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini kita cari satu persatu di soal ya. Nah, di soal ini tidak terdapat dari poin 1 sampai 6 ini tidak ada. Jadi kita cukup kosongin saja, tidak perlu diisi karena tidak terdapat di soal. Nah, penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah ini juga dikosongin karena wajib pajak tersebut belum menikah. Lalu kita maju ke 1770 lampiran kedua. Pada formulir 1770 lampiran kedua, ini merupakan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh yang ditanggung pemerintah. Berarti ini khusus untuk atas pajak penghasilan, teman-teman. Pajak penghasilan si wajib pajak ini. Lalu, jadi kita pertama kali isi identitasnya dulu, NPWP,
serta nama wajib pajaknya. Lalu ada bagian A, daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh ditanggung pemerintah. Pertama, nama, pertama kita cari dulu ya di soal. Nah, di sini di poin A terdapat penghasilan sebagai pegawai tetap dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja dengan bukti pemotongan pajak formulir 1721A2 yang tertera penghasilan neto amat setahun adalah sebesar 113.850.000. Nah, di sini kita tahu dong kalau pemberi kerjanya itu adalah Dinas Pendidikan Kota Batam, dan formulir 1721A2 itu merupakan formulir bagi wajib pajak orang pribadi PNS. Ya, sehingga kita dapat mengisi nama pemotong atau pemungut pajaknya ada Dinas Pendidikan Kota Batam, bukti pemotongannya itu 1721A2, lalu jenis pajaknya itu PPh pasal 21, kita cukup tulis angka 21 saja. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut itu adalah 3.977.500.000. Nah, ini berdasarkan pemotongan untuk per bulannya ya. Nah, di sini angkanya itu 3.977 itu kita dapat dari nih pasal 21 atas gaji 3.977.500, berarti PPh si wajib pajak ini Ahmad Yani ini telah dipotong oleh pihak lain sebesar 3.977.500 rupiah, sehingga jumlahnya 3.977.500 rupiah. Lalu kita maju ke 171 halaman 2. Satu 1770 strip 1 lampiran kedua, halaman kedua, itu berisi tentang SPT dan PPh wajib pajak orang pribadi, yaitu penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang penghitungan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghitungan penghasilan dalam negeri lainnya. Sehingga kita pertama kali mengisi identitasnya dulu, lengkapin identitasnya seperti biasa. Terus ini penghasilan neto dalam negeri dan untuk pekerjaan bebas. Di sini di laporan keuangannya ini dia nggak menyebutkan penghasilannya berapa ya teman-teman. Jadi dia cuma menyebutkan dari hasil laporan laba ruginya terdapat penjualan terus laba bruto sehingga dapatlah laba usaha. Dia tidak menyebutkan penghasilannya sehingga ini kita kosongin aja. Lalu jumlah bagian yang kedua ada penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, jadi ini maksudnya penghasilan dia sebagai sehubungan dengan pekerjaan dia sebagai PNS. Jadi di sini telah disebutkan nama dan NPWP pemberi kerjanya adalah Dinas Pendidikan Kota Batam. Penghasilan brutonya ini kita dapat dari, jadi ini tadi ada di informasi tambahan mengenai penghasilan ya. Nah, ini penghasilan sebagai pegawai tetap dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja dengan bukti pemotongan pajak formulir 1721A2 yang tertera penghasilan neto Ahmad setahun adalah 113.850.000, sehingga penghasilan brutonya 113.850.000. Pengurangan penghasilan brutonya tidak ada, sehingga penghasilan netonya sama seperti penghasilan brutonya, yaitu 113.850.000. Bagian ketiga, penghasilan neto dalam negeri lainnya, yaitu tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Di sini terdapat bunga, royalti, sewa, penghargaan dari hadiah, keuntungan dari penjualan pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Ini tidak terdapat di soal ya teman-teman, jadi ini cukup kita kosongin saja, kita lewatin. Lalu kita maju ke 1771 halaman 1. Kita baca dulu perintahnya. 171 halaman 1 lampiran 1
itu berisi tentang penghitungan penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Jadi karena di sini bagi wajib pajak orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, sedangkan Ahmad Yani atau toko buku yang dimilikinya itu adalah menyelenggarakan pencatatan, sehingga kita tidak perlu mengisi formulir 1770 halaman 1 lampiran 1 ini ya teman-teman. Lalu kita maju lagi, kita skip saja itu. Kita maju ke formulir induk 1770. Ini kegedean, ini kebesaran. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi 1770 ini berisi tentang bagi wajib pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, dari satu atau lebih pemberi kerja, yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final, dan atau dalam negeri lainnya atau luar negeri. Nah, pertama kali kita lengkapi identitasnya terlebih dahulu. Itu ada NPWP, nama wajib pajaknya Ahmad Yani, jenis usahanya yaitu buku alat tulis, clue-nya tidak disebutkan, kode clue-nya, nomor telepon atau maksimalnya 0778421234. Status kewajiban perpajakannya tidak perlu diisi, NPWP istri atau suaminya nggak ada karena wajib pajak ini belum menikah. Yang pertama ada penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas yang diisi dari formulir 1771 halaman 1. Jumlah bagian A, ini sudah jelas berarti kosong ya teman-teman, karena kita tidak mengisi formulir 171 halaman 1, karena itu merupakan bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Atau nih, formulir 1771 halaman 2, jumlah bagian B, ya. Berarti kita cek ke 171 halaman 2, kolom bagian B-nya. Nah, jumlah bagian B-nya segini. Nah, ini kosong juga teman-teman, berarti kita tidak mengisi, berarti 0. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Diisi dari formulir 171 halaman 2, ini udah nggak ada pasti. Oh, maaf. 1771 halaman 2, jumlah bagian C kolom 5. Jumlah bagian C kolom 5, jumlah bagian C kolom 5. Oh, berarti jumlah bagian C kolom 5. Nah, ini bagian C. Ini kolomnya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kolomnya ini. Penghasilan netonya merupakan 113.850.000. Kita pindahkan ke 1770 ini ya teman-teman. Nah, penghasilan neto dalam negeri lainnya ini diisi dari formulir 1771 halaman 2, jumlah bagian D kolom 3. 112 halaman 2, bagian D kolom 3, bagian D kolom 3. Nah, ini bagian D-nya. 1, 2, 3. Nah, ini juga kosong. Tidak terdapat penghasilan neto dalam negeri lainnya ini. Berarti kita kosongkan saldonya. Yang ketiga, terus yang keempat, penghasilan neto luar negeri. Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri, agar diisi lampiran tersendiri lihat pengisian. Nah, ini dia nggak ada penghasilan luar negeri, teman-teman, di soal tersebut. Sehingga jumlah penghasilan neto itu merupakan penjumlahan dari kolom pertama 1, 2, 3, dan 4. Sehingga dapatlah 113.850.000. Lalu zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib ini juga tidak disebutkan di soal, sehingga kita kosongin saja. Lalu jumlah penghasilan neto setelah pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, yaitu 5 yang ini dikurang sama 6. 0 juga, sehingga penghasilannya adalah 113.850.000.
Kompensasi kerugian ini tidak ada ya teman-teman. Lalu jumlah penghasilannya itu setelah kompensasi kerugian 7 dikurangi 8, kolom ke-7 dikurangi sama kolom 8, dapatlah 113.850.000 tetap. Lalu penghasilan tidak kena pajak. Kita tandain karena dia belum menikah dan tanpa tanggungan sehingga dia tidak kawin, statusnya tidak penghasilan tidak kena pajak orang pribadi bagi yang belum menikah dan tidak ada tanggungan atau TK0 adalah 54 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya merupakan pengurangan dari penghasilan neto dikurang sama PTKP. 113.850.000 dikurang sama 54 juta, dapatlah 59.850.000. PPh terutangnya tarif pasal 17 UU PPh angka 11 bagi wajib pajak dengan status PHTMT disediakan dalam perhitungan PPh terutang. Nah, ini kita bagaimana caranya kita dapat 3.977.500 ini. Jadi kita menggunakan cara tarif penghitungan PPh terutang, yaitu 0 sampai 50 juta dikali 5%, lalu 50 juta dikali 50 juta sampai 250 juta dikali 15% gitu kan teman-teman, sehingga 250 juta. Nah terus 250 juta sampai 500 juta itu 25%, dan di atas 500 juta itu dikali 30%, sehingga tarifnya itu 5, 15, 25, 30. Di sini penghasilan kena pajaknya itu atau PKP-nya 59.850. Jadi caranya adalah AG60, 59.850 ini dikurang sama 9.850.000 agar hasilnya 50 juta pas ya. Dikali 5%, lalu ditambah dengan sisanya yaitu 9.850.000 dikali 15%, sehingga totalnya 50 juta dikali 5% itu 2.500.000 ditambah sama 9.850.000 dikali sama 15% itu 1.477.500, sehingga jika dijumlahkan dapatlah 3.977.500 begitu. Pengembalian atau pengurangan PPh pasal 24 yang telah dikreditkan ini tidak ada, sehingga jumlah PPh terutangnya 12-13 itu tetaplah 3.977.500. PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri, dan PPh yang ditanggung pemerintah. Ini diisi dari formulir 1772, jumlah bagian A kolom 7, 1772, bagian A kolom 7. Ini bagian A kolom 7 ya. Bagian A kolom 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya 3.977.500. Sama dengan total PPh terutang wajib pajak tersebut. Nah, di sini PPh yang dibayar sendiri ini PPh pasal 25 bulan ini tidak ada. STP PPh pasal 25 hanya pokok pajaknya juga tidak ada. Jumlah kredit pajaknya berarti 17A ditambah 17B itu tidak karena kosong, jadi kita skip aja. Nah, selesai. Jadi total PPh terutang dari Ahmad Yani ini beserta usahanya yaitu toko buku alat tulis adalah 3.977.500. Demikian penjelasan saya mengenai jawaban tugas SPT 4 ini. Semoga bermanfaat. Maaf atas katanya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih juga kepada Ibu Angelina. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.